Sekarang belum beraktivitas normal, Bang Hotman, masih di rumah saja. Justru dunia terbalik, karena dengan corona ini, mau tidak mau kan orang harus mencari lawyer terbaik kan. Ya. Banyak perbankan yang setiap hari, barusan saya sebelum Zoom dengan Bapak, Pak Ustadz, barusan saya dengan direksi bank ini, justru saya panen pekerjaan. Karena waktu krisis moneter tahun 98, persis seperti sekarang, saya lah lawyer yang paling dapat rezeki waktu krisis 98. Bahkan saya 20 tahun, disitulah saya dekat sama keluarganya Prabowo, Hasim. Perusahaannya Prabowo semua saya yang menyelamatkan dari kepailitan waktu krisis moneter tahun 98. Makanya sampai sekarang silaturahmi sama keluarga Prabowo sama Hasim tetap berjalan. Dan sekarang ini pun dengan adanya krisis moneter, krisis corona berakibat kepada banyak benar transaksi-transaksi menjadi terganggu, akhirnya butuh pengacara. Jadi saya sekarang kerja di rumah, kantor saya kan kebetulan dekat. Jadi anak buah saya di rumah, aku egois melindungi diri di rumah. Jadi OB yang selalu kirim dokumen. Dan kalau ada meeting saya nggak mau, selalu pakai Zoom. Tapi kalau sidang anak buah yang perang, saya kontrol dari kantor. Jadi super busy Pak, dan endorse juga banyak banget. Mungkin Ustadz bisa lihat di IG saya berbagai, bahkan sebagian besar malah ibu-ibu minta di endorse karena memang mata pencahariannya sudah tidak ada, minta agar makanannya dia buka restoran agar laku. Jadi memang super busy. Ya. Terkait tadi Abang ada menyebut pilot. Kenapa Bang disebut Raja Pilot? Waktu krisis moneter tahun 98, sayalah yang menangani pertama kepailitan di Pengadilan Niaga. Dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Hampir termasuk PT Kiani Kertas, punya Pak Prabowo juga saya yang bela lolos dari kepailitan. Itu di situ saya dapat ratusan miliar rupiah. Ya, ratusan miliar rupiah. Karena memang waktu itu kan dolar hampir 20.000. Ya, jadi perusahaan susah. Dan ini pun dengan corona ini bakal menggila di perkara, tapi belum sekarang. Orang-orang debitur, para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura. Nanti begitu pun mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang terputus. Saya panen lagi begitu. Artinya apa? Kualitas akan selalu dicari orang. Saya 20 tahun Pak join sama Dr. Nono Anwar Makarim Harvard Group, bapaknya Nadiem Makarim yang Menteri Pendidikan. Dulu Nadiem Makarim itu anak kecil waktu saya sudah join sama bapaknya. Saya 20 tahun di Makarim Taira International Firm, saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Seperti saya bilang tadi, itulah yang membuat saya menjadi out of the box. Apapun persoalan hukum bisnis, otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar. Akhirnya dalam musim corona ini, akhirnya orang akan mencari. Orang akan selalu mencari kualitas. Kira-kira begitu. Sombong dikit boleh Pak Ustadz ya? Australia, Bang Lukman. Bang Hotman, Australia. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Kau tahu lagu Boti, Bos? Lagu Boti kampung halamanku. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Ya, ada 1-2 lah, tapi yang saya itu di sana bergabung dengan kantor pengacara di sini yang pengacaranya 700 orang, seperti yang Pak Ustadz lihat di TV-TV itu. Ya, di mana kalau Ustadz lihat kan di TV pengacara-pengacara bule itu bersidang. Dulu kerja saya di situ, ikut mengantar pengacara-pengacara bule itu pakai wig ke sidang, dorong bukunya, saya nonton berhari-hari bersidang, dan saya belajar bahasa Inggris hukumnya. Akhirnya bahasa Inggris hukum itu kan tidak bisa dapat dari guru les. Itulah yang membuat saya menjadi benar-benar otaknya itu legal minds terus. Kalau dijawab berapa, saya cuma 1 orang lagu Boti ada di sini. Orang banyak melihat Abang kan bukan lagu Botinya. Orang melihat Abang Lamborghini-nya. Orang melihat Abang cincin berliannya. Banyak orang melihat setelah sukses. Sampai ada anak ospek kuliah itu, dia tulis cita-cita jadi Hotman Paris Utapia. Jadi 5 poin, kalau dibatasi 5 poin kiat sukses.
Supaya anak muda ini jangan jadi pemimpi. Dia mesti belajar juga kerja kerasnya. 5 poin, bisa Bang ringkas? 1, harus jelas tujuannya dulu. Kalau mau sukses, kita harus jelas tujuannya dulu, ya. Karena kita tidak mungkin sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu, ya. Yang kedua adalah nyali. Nyali adalah salah satu pokok penting modal sukses. Tanpa ada keberanian, akan susah sukses. Yang ketiga adalah, kalau seperti kata si pendiri Facebook, ya, persisten, ya, persisten. Artinya ngotot gitulah, ngotot, ya, ngotot terus menerus, ya. Yang keempat tentu kerja keras. Yang keempat kerja keras. Yang kelima adalah socialize, mengenal, membina relasi. Itulah 5 inti pokok dari yang saya terapkan selama ini. Yang dulu tidak ada rasa, sekarang jadi rasa percaya diri. Jujur aja Pak Ustadz, saya memakai berlian ini bukan untuk pamer, tapi saya datang ke tempat rapat dengan dasi mahal, semua orang tahu bermerek, dengan cincin berlian yang kadang satu berlian ini 6 miliar. Orang penampilan kita itu menjadi apa? Namanya itu self confidence, convincing, ya. Orang bule itu Pak, saya kan paling sering bertarung sama orang bule. Orang bule itu suka nggak rendah sama orang Indonesia. Karena dianggap kita ini masih bodoh. Tapi begitu kita masuk ruangan, dari mulai sepatunya pun dia tahu mereknya, dasinya dia tahu mereknya, adanya di Champs-Élysées di Hollywood, adanya di Milan, dia langsung simpatik. Artinya apa? Orang yang berkualitas pakaiannya seperti itu, berarti otaknya juga berkualitas. Nah, itu bukan untuk pamer, tapi adalah bagian dari profesi untuk tampil pede gitu. Itu yang mesti anak-anak muda nih tahu Bang Hotman. Apa 5 poin tadi, dari mulai tujuannya jelas, bernyali, ngotot, kerja keras, sosialnya baik, kemudian tujuan dari gaya itu pun punya tujuan, bukan sekedar ingin hura-hura dan lain sebagainya. Saya kira itu mendidik. Kemudian terkait dengan 3F ini, banyak anak orang kaya gagal sekolahnya, narkoba, tinggal di luar negeri pun tak betul. Tapi 3F ini bisa tes pendidikannya gimana? Kiat Bang Hotman. Ya, pendidikan paling utama itu kan dalam keluarga. Apa yang dilihat kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau, itu otomatis melekat kepada jiwa anak. Anak saya 3-3-nya lulus Fakultas Hukum dari dari 3 subuh udah bekerja. Dia lihat gaya hidupnya memang kerja tanggung jawab, ya. Dia lihat keluarga juga tentram. Itulah bagian yang dia lihat tiap hari, sehingga mendarah daging dalam dirinya. Jujur bahwa walaupun di generasi saya itu banyak mobil mewah, anak-anak saya nggak pernah tertarik untuk pamer mobil mewah. Karena apa? Dia dari kecil sudah melihat mobil mewah itu. Jadi contoh hal yang paling bagus untuk anak adalah contoh yang kita lakukan tiap hari dalam keluarga. Itu kira-kira. Itu adalah pendidikan yang paling bagus.